Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai umat, sebagai hamba ada mempunyai tugas. Tentu tugas yang ditugaskan Allah adalah kita itu beribadah. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah di mana saja engkau berada, dalam keadaan apapun keadaan engkau, hendaklah bertakwa. Para ulama menjelaskan takwa adalah melaksanakan segala perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangan-larangan Tuhan. Ya. Kembali faedah itu kepada kita. Setiap larangan-larangan Allah itu mengandung bahaya. Jalan supaya kita kawal melaksanakan takwa dengan sempurna harus melewat ilmu, harus melewat bimbingan para ulama. Ada perintah yang bentuknya wajib, ada bentuknya sunnah. Hendaklah kita sebagai umat mengikuti Rasulullah melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, ibadah-ibadah yang sunnah. Dan ini mempengaruhi apabila makannya baik, pasti halnya baik, pasti ibadahnya baik. Apabila makanannya tidak halal, jelas ibadahnya berubah daripada biasa. Man akalal halal ata'at jawarihu sya'a am aba. Apabila makanan kita halal, niscaya anggota badan kita mudah taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara taat itu adalah mengingat Allah ta'ala akan mudah. Memandang perhatian hati kita kepada Allah itu akan mudah. Adalah warok, adalah berhati-hati selalu menjaga makanan yang betul-betul halal, sehingga kita beribadah akan dimudahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir pun akan dirasakan manisnya itu di zikir. Kadang-kadang kita berzikir apapun, kadang-kadang merasa apa-apa. Kadang rasa lezat, kadang rasa nikmat. Padahal namanya ibadah, namanya zikir itu semuanya lezat, semuanya manis. Apabila tidak merasa kita manis dengan itu ibadah, tentunya kita ini ada kesalahannya. Kata Al-Imam Al-Haddad, apabila kita beribadah, berzikir, tidak merasa lezat, itu barangkali di sini akibat makanan kita ini belum banyak kada halal kita makannya. Atau misalnya penyebabnya kita berzikir itu kadang merasa lezat, beribadah kadang merasa lezat, sebab hati kita ini masih banyak penyakit. Di antara penyakit yang sangat banyak menimpa di hati kita ini adalah penyakit sombong. Apa itu sombong? Merasa lebih dari yang lain, menghina lawan yang lain. Nah, kadang-kadang kita timbul di perasaan merasa lebih banyak ibadah. Bagi si anak itu dikit ibadahnya, banyak aku ya Kak. Hebat aku ya Kak. Ilmuku lebih tinggi pada yang lain, banyak ilmuku. Kadang-kadang kita merasa lebih kaya dari yang lain.
sampai kita menghina-hina lawan yang lain, ini sebuah penyakit. Kenapa timbul perasaan-perasaan semacam itu? Akibat hati ini kadada cahaya ma'rifat, kadada cahaya keimanan, keyakinan kepada Allah. Membaca bacaan dibacanya, tapi nurnya kadang masuk ke dalam batinnya, sebab hatinya belum dibersihi. Penyakit yang sangat berbahaya adalah penyakit hati. Sebab penyakit hati ini mengakibatkan su'ul khotimah. Kalau penyakit yang di luar hati kada seberapa bahaya. Tapi kata Al-Habib Ali Sohbil Maulid, manusia itu perhatiannya dengan penyakit lahiriahnya aja. Sakit kepala, badadas obat. Penyakit badadas obat. Tapi penyakit hati dibiarkannya. Akibat lengahnya, akibat kada percayanya dengan masalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama yang mengatakan takwa itu selalu kita mengikuti Rasulullah, mutaba'ah kepada Rasulullah. Kita makan mengikuti cara Rasulullah, makan Nabi sedikit, Nabi makan membaca Bismillah sebelum makan, setelah makan baca Alhamdulillah. Kita kebiasaan makan beristilah pada Bismillah supaya kencangnya makan. Habis makan pada bacaan dua kanyang udah sudah ya kan. Jadi kita beramal apapun kebaikan, kita niatkan menyenangkan Rasulullah, membahagiakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab perasaan orang beriman, Rasulullah itu ada mati. Rasulullah itu sifatnya syahidan, selalu menghadiri, selalu menyaksikan. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang pandai menggembirakan, menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk amalan menyenangkan Rasulullah, kita berkumpul dalam kebaikan, berkumpul dalam memahami ilmu agama. Dan ilmu agama yang kita dapatkan, kita sampaikan, kita amalkan. Selalu kita niat menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbuat apapun tujuannya lil ittiba, karena mengikut Nabi. Kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Tajul Arus, Wajisidin jangan tertinggal. Ikam selalu minta lawan Tuhan, ya Allah mudahkan Allah mengikut Nabi. Berdoa di hati atau di lidah, minta kita selalu mengikut Nabi. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke alam dunia ini sebagai uswatun hasanah, sebagai pembawa rahmat, pembawa nikmat. Tentu kita semua ingin dirahmati Tuhan, ingin dilimpahkan berbagai macam nikmat. Sumbernya ikutilah Rasulullah, sebutlah Rasulullah, pujilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap pujian dan salawat yang kita baca itu adalah mengandung zikrullah. Ini hebatnya salawat. Salawat kita baca mengandung zikir. Karena kebiasaan salawat itu diawali dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau bisa setiap nama-nama Nabi itu diawali dengan bacaan Sayyidina.
Ini adab ya lah. Jangan hanya Muhammad. Kayak Nabi Muhammad tuh kawalinya ya lah. Nah jadi kita beradab dengan kalimat Sayyidina. Kata ulama, kalau kita membaca salawat diawali dengan kalimat Sayyidina, itu ada sirnya, ada rahasianya. Ada lagi ulama menjelaskan namanya takwa. Kalimat ta itu kepanjangannya tawadhu. Selalu kita tuh merendah hati, selalu kita merasa hamba. Kayak apapun alimnya, tetap kita hamba. Kayak apapun sugihnya, tetap hamba. Kayak apapun tinggi pangkatnya, tetap kita hamba. In abdun fa abdun wa in taraqa. Sekali hamba tetap hamba, sekalipun ia itu punya kelebihan dari yang lain. Nah jadi takwa itu adalah tawadhu. Selalu kita merasa hamba. Hamba itu sifatnya jahil, dhaif, hina. Jadi kalau bini kita menyebut bungul, apa ya, dasar bungul juga ya kan. Kebiasaan kita tersinggung dipadakan bini bungul, sangit. Nah, kadang-kadang membalas kada hubanya ikam tanang bungul, ikam lah nang tambuk dia lah, nah bertambah. Jadi kalau hinaan orang itu kada apa, dasar kita tuh hina. Kada patut kita dipuji, yang berhak dipuji itu adalah Rasulullah, yang berhak dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kata ulama, tawadhu itu kita melebihkan yang lain, perasaan kita. Jadi kalau kita berkumpul lawan anak, lawan cucu, yakin anak ini bagus pada aku, cucuku ini lebih bagus pada aku ini Tuhan yang menjadi-jadi, Tuhan kaladi, apalagi pulang Tuhan lanji. Nah, yakin kanak-kanak ini kada berdosa, bagus inya pada aku ya lah. Nah itu tawadhu itu selalu melebihkan yang lain, menghinakan dirinya. Andai kata kita alim berkumpul lawan orang jahil, hebat inya pada aku ya kah. Aku ni banyak tergawi dosa, nang nyata kada boleh aku gawi. Kalau nang jahil ni tergawi dosanya karena kada tahu ya kah. Jangan juga kalau muka itu aku baik bongol aja, jangan juga ya kah. Nah, bagus mengaji juga, bagus berilmu. Itu andakannya dalam perasaan. Lamun menyambat nyaman Jepang ya kah. Nah, perasaan orang beriman melebihkan yang lain. Hebat yang lain pada aku. Kalau kita merasa tawadhu, merasa hina, harus kita berhimmat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat qob adalah qanaah, rasa puas, rasa cukup. Berapa aja Allah memberi rezeki kepadaku, rasa lumayan, rasa banyak, sedikit rasa banyak. Kayak apa kawan merasa banyak, memandang ini minallah, dari Tuhan. Halus saja, rasa gana aja. Jadi ini asalnya bila halus bila gana pada biasanya ya kah. Nah, itu qanaah, memandang semuanyaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk qanaah itu kita rasa terima kasih, rasa puas. Allah perhatian kepada aku, Allah adalah menjamin kepada aku. Lalu Allah membagi rezeki. Waktu Allah Ta'ala memberi rezeki itu setelah salat subuh.
Nah, jadi amalan panglaris, amalan pintu rezeki adalah sembahyang subuh dengan berjamaah. Sambil kita tuh membaca ilmu, sambil pembacaan, sampai timbul matahari. Ini amalan pintu rezeki, amalan wali-wali ya kan. Karena di waktu ini Allah Ta'ala membagi rezeki. Lalu rezeki itu dua macam. Ada rezeki yang nampak, ya duit, pakaian, makanan ya kan. Ada juga rezeki itu yang kada nampak berupa ilmu. Tambah kita cinta lawan Allah, tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya sifat qanaah, itu namanya kita diberi Tuhan kaya yang tidak ada batas. Rasa puas, rasa himung dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi namanya kaya hati, bukan kaya duit. Nah, kalau ingin tenang hati harus dengan kaya hati. Bagaimana mencapai kaya hati? Harus kita mengaji tauhid, mengaji ilmu-ilmu bermuayyan. Setelah itu apalagi sambungannya adalah wow. Wow itu kepanjangannya warok. Warok adalah berhati-hati, makan yang betul-betul halal. Kada mau makan sesuatu yang belum jelas hukumnya. Kada mau ia berbuat apapun harus jelas hukumnya. Kalau masih belum jelas hukumnya kada ia gauli. Nah, warok adalah berhati-hati. Begitulah sifat orang warok, selalu berhati-hati. Betapun apa ini hukumnya, apakah halal, apakah kada. Sebab makan itu menjadi darah daging. Kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada yang tidak halal, makanya itu utama masuk neraka ya Nabi. Adapun kalimat itu kepanjangannya adalah yakin kepada Allah dengan adanya kiamat. Yakin kita ini akan meninggalkan dunia. Yakin kita ini akan mati ya. Lihat di telapak tangan kita ada tulisannya mim. Ini mim juga ya kah? M ya kah? Apa MM yang dua ini? Artinya ikam ini mesti mati. Langsung mati, langsung susah. Mati terdahulu ya kan. Nang bapangkat kalau bapangkat akan mati, semuanya akan mati. Tapi nanti kita takutannya mudahan matinya mati baik. Mudahan mati husnul khotimah ya lah. Nah, di antara amalan supaya husnul khotimah yang membaca zikir tadi, yang kita baca sambil burung tadi itu amalan pintu untuk mencapai husnul khotimah, membiasakan kalimat thayyibah, kalimat yang mengandung tauhid. Sehingga dikatakan Nabi, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli adalah la ilaha illallah. Bacaan yang paling utama yang aku baca dan yang dibaca oleh nabi-nabi adalah kalimat la ilaha illallah. Dalam riwayat apabila kita membaca kalimat la ilaha illallah panjang dengan beberapa mat, itu dihapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita kena berdosa, ahli rumah tangga kita diampuni Tuhan. Itu ada hadisnya. Sejak burungnya membaca panjang sedihnya lah. Itu ada hadisnya ya lah. Membaca kalimat talqin, kalimat at-thayyibah dengan kalimat lamnya panjang, beberapa mat sampai 7 harakat. Nah, dosa kita diampuni Tuhan. Apa pahaman dosa diampuni Tuhan? Kada hendak lagi menggawe dosa yang tutup karena masuknya cahaya tauhid, cahaya ma'rifat kepada Allah, sehingga terbukainya melakukan amal kebaikan.
tertutup daripada menggawi dosa, sehingga jadi bagus halnya ya kan. Yang kedua hadis Nabi tadi, engkau ikutkanlah amal kejahatan engkau dengan amal kebaikan. Kadang-kadang mata kita ini berdosa, melihat macam-macam yang dilihat. Maka mata kita ini apabila melihat pasti hendak jalan-jalan melihat kawal membawa bini anum hendak pulang. Ya lah. Nah. Jalan-jalan melihat kawal bisi mobil, hebat mobilnya pada kita, hendak juga. Maklum kita ini nafsu kuat, melihat apapun lupa lawan Tuhan. Jalan-jalan melihat kawal mati, kena ingin mati ya kan. Nah, indah mati ya kan. Nah jadi kalau kawal kita tuh melihat apa, ingat dengan Allah. Bukan dibaca, tapi dirasa ya. Melihat napa-napa ini berkat Rasulullah. Dapat nikmat begini-begini, ini adalah berkat guruku. Ulama-ulama dahulu begitu hal hatinya. Ingat kepada kebesarannya Allah, ingat dengan keberkahannya Rasulullah. Ingat nikmat ini sampai kepadaku adalah berkat guruku. Mudah-mudahan kita bisa semacam itu ya. Jadi apabila mata kita ini berdosa, maka basuh. Dengan apa membasuhnya? Dengan membaca Al-Quran, dengan membaca salawat, dengan membaca bacaan-bacaan yang baik. Kita kada lepas ada punya kejahatan. Jadi kejahatan dosa itu laka-lakas dihapus. Sehingga dalam riwayat di awak kita ini ada malaikat nang di kanan, ada malaikat nang di kiwa. Ini bagi Tuhan tugas. Malaikat ini mencatat amal-amal kebaikan nang kita gawi. Apabila kita mau kebaikan langsung dicatatnya. Adapun malaikat nang di kiwa ini mencatat suatu pekerjaan kita maksiat. Tapi kata malaikat nang di kanan, wahai malaikat nang di kiwa, jangan langsung ditulis. Ini berbuat dosa begini, antarakan dulu. Berapa waktu? Kalau beberapa waktunya ini kada bertaubat, kada minta ampun, nah baru ikam tulis. Ini rahmatnya Tuhan, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala, satu amal kebaikan kita dibalas dengan 10. Tapi lamun dosa yang kita gawinya hanya 1. Bisa juga bang dosa ini berbilang-bilang siksaannya apabila kita ini menggawinya di bulan-bulan yang mulia. Di bulan Rajab, di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini asyurul bulan yang dimuliakan Allah. Apabila melakukan amal kebaikan pahalanya banyak. Begitu juga apabila kita menggawi kejahatan, dosanya pun berlipat ganda dua saya. Apalagi gawian daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Engkau gawilah manusia itu dengan perangai yang baik. Kita perhatian, kita mendoakan kepada umat Nabi. Selalu kita perkataan yang baik. Jangan sampai kita mudah menyinggung, menghina hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai kata kita melihat kawan yang jahat, kada tentunya salawasan jahat, bisa kita akan dirubah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kesalahan-kesalahan yang menimpa kepada kita ini hanya sutilnya Allah Ta'ala menghilangkan. Jadi kita bergaullah di masyarakat, bergaullah dengan manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Kita anggap semua manusia itu adalah diri kita. Kita lakukanlah kebaikan
kita gunakanlah membantu hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa membantunya dengan ilmu, bisa membantunya dengan harta, termasuk adalah ibadah-ibadah sosial. Namanya akhlak-akhlak yang baik. Lawan bini baik, lawan anak baik. Salah satu kita baik, lawan anak, lawan bini selalu mendoakan. Selalu kita baca doa yang dibikin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa yang dibaca oleh para aulia, para nabi-nabi. Selalu minta kepada Allah, kemudian anak kita ini menjadi qurrata a'yun, menyenangkan hati kita. Lewat doa aja, lewat kita tuh mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala mengatakan anak bini kita ini bisa menyenangkan. Bisa juga balikannya, anak ini bisa menyakitkan hati kita. Jadi kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, insya Allah akan dikasih Tuhan anak itu kita tuh menjadi qurratu a'yun. Belum bisa belang ke rumah, berundahlan jantung ya kan, langsung bunuh pada dalam itu ya kan. Di antara pesan sidin, baca doa itu di sidin. Sekalipun ikam belum kawin, belum ada punya bini, belum punya laki, ada bapak menabung doa sama hukum menabung duit juga ya kan. Insya Allah akan dihasilkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ulama-ulama itu adalah mendoakan ahli rumah tangganya. Semacam Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Ini pada tuan para habaib, anak cucu sidin hebat-hebat. Jadi wali-wali, jadi orang soleh. Apa resepnya? Adalah doa. Kalau bisa sidin itu menyumpah pisau, kalau mau sidin itu mengakibatkan anak itu durhaka, termasuk sifat akhlak berumbanggil ya kan. Nah berumbanggil itu kalau bisa sidin itu menyuruh anak. Kenapa? Kalau menyuruh anak, hakon menyuruh nang lain sidin. Jadi sidin lamun menyuruh anak kalau mau, lalu hati kita jengkel. Apabila hati kita jengkel, nah anak itu kada dapat ridho Tuhan. Hakon sidin menyuruh nang lain. Menjaga anak ini jangan sampai durhaka ya. Jadi kita sebagai orang tua menolong lawan anak supaya anak ini bakti lawan kita. Jangan sampai kita ini maulah gawian nang maulah ini itu durhaka lawan kita ya kan. Apabila anak ini durhaka, kasihan inya hidupnya kalian diberkahi Tuhan. Tapi lawannya bakti lawan kita, kada sangkal kita lawan anak. Nah anak pun di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata anak tu salah apa, kita ampuni dia, kita maafkan dia. Anak itu pulang nakal macam-macam, kita doakan dia. Jangan sampai kita menghina-hina lawan anak, menyumpah pisau lawan anak, jangan. Ikam ni nak kada anak abah lagi, membanya kayak itu dia bocap. Ikam ni nak kada anak mama lagi, banyak siapa ulun. Ikam ni nak anak hantu dia lah, nah jangan. Lamun menyambal kayak itu, inggih wahai ulun ni anak hantu, pian abahnya hantu. Pian mamanya hantu, nah jangan. Doakan dia jangan. Jangan Allah hendak doakan dia anak tu kayak bapunnya, insya Allah kan Allah kuat saja merubahnya menjadi hal lebih bagus. Nah inilah yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan, kecintaan, dan mudah-mudahan kita mendapat husnul khatimah. Nah kita bertahlil, mahauli, berumbangil, dan beberapa ulama-ulama yang wafatnya di bulan Syawal ini. Jadi dengan seberapa kita menghadiri wali-wali, kita akan dipandang sidin.
Apabila wali-wali itu memandang kepada kita, insya Allah kita jadi baik. Karena pandangan-pandangan wali itu pandangan yang mengandung kasih sayang. Tahadau, tahabbu. Kita selalu berhadiah-hadiah bacaan kepada wali. Pasti wali itu akan cinta. Apabila wali itu cinta, Rasulullah cinta juga. Allah Ta'ala pasti cinta kepada kita. Nah kita baca sedikit. Hamdulillah dzikri la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. Allahumma ja'al ya Allah jam'ana jam'an marhuma tabarraqna min ba'din tabarraqan ma'suma. Allahumma awsil ma qara'na wa amilna من أنواع الخير لروح نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ولأرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ولأرواح الصحابة والقرابة والتابعين ثم لأرواح الأئمة المجتهدين والعلماء والشهداء والصالحين ولأرواح جميع أهل المعلى والشميخة والبقيع ولأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وأموات المسلمين خصوصا لروح جدنا مولانا الشيخ محمد أرسل بن عبد الله المنجلي الشيخ محمد كشف العلم بن حجي إسماعيل والشيخ عبد الصمد بن مفتي جمال الدين الشيخ سعد الدين بن محمد الأسد البنجلي شيخنا الشيخ محمد سعود عبد البنجل وصولهم وفرائهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسبين إليهم أوصل اللهم صوم ذلك منا إليهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استجب دعانا واصبر لنا وارحم موتنا صل وسلم على جميع المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah.